Halo, saya Erna Bayu. Saya ingin membahas tentang bangkitnya perempuan di era digital. Nah, saudaraku, era digital adalah suatu era atau zaman yang sudah mengalami perubahan kondisi di mana perkembangan kemajuan kerana ke arah kehidupan yang serba digital. Mengapa perkembangan zaman digital terus berjalan cepat dan tidak bisa dihentikan oleh manusia? Karena sebenarnya kita sendirilah yang menuntut dan meminta berbagai hal menjadi lebih efisien dan lebih praktis. Era digitalisasi ini terjadi dengan adanya revolusi digital, juga dikenal sebagai revolusi industri ketiga. Pada akhirnya, zaman digital diartikan sebagai suatu kondisi zaman maupun kehidupan yang mana seluruh kehidupan atau seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Bidangnya apa saja sih yang terkait dengan revolusi digital? Yang pertama adalah bidang komunikasi. Kita selalu menggunakan handphone, tidak ada orang yang tidak menggunakan handphone saat ini. Dan pilihan kita seringkali adalah smartphone karena banyak orang dengan fitur yang canggih. Yang berikutnya adalah aplikasi berbisnis, misalnya platform media sosial yang berdampak negatif bagi yang gagap teknologi. Karena di sini mereka yang gagap teknologi akan jauh ketinggalan dibandingkan mereka yang mau menyempatkan belajar terkait dengan teknologi yang terkini. Yang berikutnya adalah finansial teknologi atau kita sebut sebagai dompet digital, di mana transaksi dengan smartphone itu sangat membantu bagi teman-teman yang ingin berbisnis atau ingin melakukan suatu hal, termasuk juga ingin belajar terkait dengan keuangan, dengan finansial teknologi ini. Karena berbisnis bukan hanya berarti kita jual beli barang, tapi juga jual beli jasa dan program pendidikan dan program-program yang lain termasuk seminar. Dan itu mendapatkan atau menghasilkan keuangan yang lumayan loh. Nah, berikutnya adalah e-commerce. E-commerce sendiri adalah suatu layanan penyedia produk serta barang via online dalam suatu website atau aplikasi. Makanya konsepnya adalah beli barang dari rumah. Dan ini semua bisa meningkatkan penjualan dan memudahkan pembelian. Nah, apakah ada ancaman di era digital ini? Bagaimana dampak negatifnya bagi perempuan? Itu yang sering ditanyakan kan? Nah, di sini saya akan menguraikan bahwa ada ketumpulan analisis. Biasanya karena perempuan ini agak sedikit malas untuk cari tahu. Kemudian akhirnya pengalamannya tidak begitu banyak ya. Malas menjelajah. Kalau bisa nyuruh kenapa nggak nyuruh aja gitu ya. Atau kalau bisa yang belajarnya dikit kenapa harus belajar banyak kan gitu. Akhirnya kita kesulitan untuk menganalisis suatu pasar atau suatu hal yang bisa kita analisis demi perkembangan dalam bidang finansial. Yang kedua adalah malah secara intelektual. Makanya banyak sekali perempuan yang pendidikannya ya sudahlah, sudah SMA cukup, sudah S1 sudah cukup gitu ya. S2 ya puji syukur, alhamdulillah gitu ya, apalagi S3. Dan ini juga menjadi suatu kebiasaan yang kurang menguntungkan saat ini, di mana di Jerman itu perempuan ibu rumah tangga loh, itu rata-rata pendidikannya S2 sama S3 ya. Nah, ini hanya sekedar ibu rumah tangga dan ini menurut saya luar biasa. Dan pengalaman pribadi saya saat saya kuliah S2, S3 berkali-kali, itu saya termasuk minoritas. Bahkan pernah satu kelas itu perempuannya cuma 3 orang, salah satunya termasuk saya. Nah, berikutnya
konsumen yang impulsif dan ceroboh. Perempuan itu cenderung lapar mata, impulsif. Jadi seringkali kalau lihat apa-apa bagus langsung pengen dibeli gitu ya. Tidak berpikir panjang apakah nantinya ini berguna atau tidak, dan cenderung ceroboh. Jadi artinya kalau nanti nggak kepake ya sudah gitu. Anggaplah ini suatu kerugian dan yang penting sudah senang. Nah itu biasanya perempuan seperti itu ya. Nah berikutnya perempuan ini juga sedikit belajar yang tidak mendalam. Jadi karena dia sedikit belajar maka keilmuannya nggak dalam gitu loh. Nah ini biasanya mengobati diri sendiri berdasarkan konsultasi. Ini salah satu contoh nih. Kalau sakit kepala misalnya langsung dia konsultasi online ke Halodoc atau ke Info Sehat ya. Kemudian dia cari tahu obatnya apa, dia pergi beli obat. Nah, satu hal lagi ini saudara saya sendiri, dia bukan dokter. Tapi manakala saya datang ke rumahnya, itu yang namanya obat itu setumpuk. Saya tanya, ini obat untuk apa saja? Dia sebutkan untuk ini. Kok pinter banget gitu loh, dari mana infonya? Dari online. Jadi dia mengobati dirinya sendiri dengan berbagai obat yang dia simpan di rumahnya. Padahal obat kalau terlalu banyak juga bisa merusak ginjal. Nah, jadi kadang-kadang tanpa pemeriksaan akurat seorang perempuan cenderung ya sudah, daripada periksa nanti malah ketahuan penyakitnya berbagai macam, mending mengobati diri sendiri. Nah, berikutnya adalah plagiarisme kreativitas dan inovasi. Seringkali perempuan ini mencontoh yang sudah ada gitu loh. Apakah tidak boleh, Bu? Boleh ya. Kita mencontoh tidak apa-apa. Namun kita sebaiknya punya ciri khas tersendiri dan inovasi tersendiri. Jangan mencontoh, mengembangkan yang sudah ada itu lebih baik. Nah, perempuan juga seringkali terjebak pinjol dan kredit mudah. Karena mungkin di rumah pengen beli ini, beli itu tidak bisa, ada tawaran pinjol mudah, nggak usah ke bank ya, nggak usah ke mana yang bisa urus kartu-kartu kredit seperti itu. Tapi dengan pinjol kita bisa memenuhi apa yang kita inginkan ya, memenuhi konsumtifnya kita, lapar matanya kita sebagai seorang perempuan. Nah, seringkali juga perempuan merupakan korban dari produk abal-abal. Dan yang terakhir, perempuan dengan segala kompleksitas kekurangannya, dia juga mudah terjadi perselingkuhan dan perceraian. Oke. Nah, dampak positifnya apa dengan adanya media sosial ini, teman-teman yang terkasih? Yang pasti, akses belajar lebih luas dan tidak mengenal batas. Misalnya bidang akademik, non-akademik, formal maupun informal. Kita bisa belajar banyak hal yang kita sukai dan kita inginkan. Tanpa harus menjadi mahasiswa psikologi, kita bisa belajar tentang psikologi. Tanpa harus belajar mengenai menjadi mahasiswa kesehatan atau kedokteran, kita bisa belajar tentang berbagai macam ilmu kedokteran, sehingga kita bisa menjadi mentor bagi orang-orang yang awam, padahal dia bukan dokter ya, bukan juga bidan, bukan perawat, bukan SKM, tetapi kok bisa ya tahu ya tentang penyakit, atau mereka bukan apoteker tapi bisa tahu tentang berbagai macam obat-obatan. Itu pun belajar dari media sosial atau dari website. Nah, kemudian akhirnya di sini dia pun bisa bisnis dari rumah dengan menggunakan teknologi digital, yaitu dengan menjadi pejuang rupiah, merambah dalam berbagai bidang. Apapun dilakukan asalkan dapat cuan. Nah, akhirnya juga membuat inovasi dan kreativitas menjadi meningkat, bahkan bisa berjejaring internasional seperti yang dilakukan oleh Shopee Ekspor. Karena orang berbisnis internasional itu juga risikonya tinggi, bisa ditipu, apalagi konsinyasi. Untuk penjualan langsung tentu tidak semudah itu. Nah, jadi dengan adanya Shopee Ekspor kita bisa melakukan penjualan langsung tanpa harus terjadinya risiko penipuan atau risiko yang merugikan pihak produsen atau owner.
Nah, kemudian di sini muncullah lama-lama yang namanya Crazy Rich. Crazy Rich yang baru hadir setiap waktu. Kemudian perempuan hebat pun lahir setiap hari ya. Dan di sini dengan adanya platform yang bergender digitalisasi teknologi, ini memudahkan untuk melakukan transaksi virtual meeting dengan banyak relasi yang tadinya kita mungkin mengumpulin orang susah, tapi menjadi mudah karena ada teknologi digital. Dan di sini kita sangat diuntungkan ya sebagai perempuan, yang mana perempuan ini akhirnya dari luar itu kita berkreativitas, dari dalam pun kita berkembang. Muncullah akhirnya bentuk body yang goals. Kita tahu bagaimana caranya untuk menjadi seorang yang memperhatikan body kita. Akhirnya kita tidak menjadi obesitas karena kita sudah tahu dampak obesitas bagi kesehatan ya. Akhirnya banyak belajar tentang teknik-teknik olahraga. Nah, berikutnya juga ini bisa merangsang kreativitas yang luar biasa karena kita memiliki corpus callosum, di mana corpus callosum menurut Dr. Aisyah ini bisa membuat seseorang perempuan menjadi multitasking dibandingkan dengan laki-laki. Dan adanya hormon dan neurotransmitter yang di otak, akhirnya muncullah inner beauty dan mood. Nah, inner beauty dan mood yang baik ini patut kita kembangkan, kita kendalikan, sehingga kita dari dalam tampak cantik dan moodnya selalu bagus. Dan perempuan juga memiliki keunggulan, memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Jadi bisa melakukan banyak hal sehingga potensi untuk berprestasinya itu menjadi lebih tinggi. Adanya talenta dan bakat yang ada dari dalam diri. Hati yang lembut, mudah empati, ini adalah suatu kelebihan dari perempuan juga. Dan perempuan juga memiliki jiwa kepemimpinan sejak lahir, karena sejak dia memiliki anak, dia sudah bisa merawat anak dan suami. Ini bentuk suatu proses kepemimpinan dari dalam rumah yang bisa dikembangkan dan menjadi lebih hebat lagi. Dan perempuan sejujurnya adalah orang-orang yang mau belajar. Nyatanya dia juga mau belajar caranya berhias, ya, belajar pernak-pernik, ya, crafting, negosiasi, marketing dan lain-lain. Dan perempuan juga bisa menjadi seorang ahli personal branding, di mana mereka memiliki kemampuan berbicara 16.000 kata per hari sampai 20.000 kata per hari. Dan ini boleh bercerita tentang dirinya sendiri dan produk yang ia ciptakan tanpa harus merasa rendah diri. Nah, perempuan memiliki keunggulan teliti dan memiliki daya ingat yang tinggi. Ya, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan yang harus kita kembangkan. Nah, mungkin di sini teman-teman ingin mengembangkan diri, boleh Anda bisa mengikuti segala program pelatihan yang kami berikan. Ikuti YouTube kami, Erna S. Bayu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam.